Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kemurahan rezeki, hidup sehat, hidup berlimpah, hutang dilunaskan, yang lagi sulit insya Allah Allah keluarkan dari kesulitan itu. Dan yang paling penting, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang kita lakukan. Karena kesulitan hidup kita, banyaknya hutang kita, sulitnya rezeki kita, itu bisa jadi disebabkan banyaknya dosa kita. Selama ini kita jauh dari Allah, selama ini kita nggak patuh sama Allah, banyak maksiatnya, banyak melanggar. Nah, bisa jadi itu salah satu sebab ya hidup kita itu susah, rezeki kita itu susah. Maka selain minta apa yang kita inginkan, mintalah ampunan Allah. Karena di sana kuncinya, ketika Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya itu akan mudah, semuanya itu akan dibereskan oleh Allah, semua kesulitan itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya. Ya baik, seperti biasa, tetap doakan, tetap berdoa, awalilah semuanya itu dengan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah. Kemudian alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, hutangku 1 miliar lunas. Gak apa-apa, katakan saja begitu, karena tidak ada Tuhan selain Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Tidak ada Tuhan selain Allah yang bisa membahagiakan diri kita. Tidak ada Tuhan selain Allah yang bisa membimbing hidup kita. Maka selalu ucapkan kata-kata syukur, alhamdulillah ya Allah. Insya Allah dengan kita begitu itu akan dibukakan oleh Allah jalan-jalan yang lain, kemudian dibukakan oleh Allah kemudahan, karena Allah sendiri yang janji, siapa yang bersyukur kepadaku maka aku akan tambah nikmat tersebut. Dan sebaliknya, siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Azab itu kan banyak ya, kesulitan juga azab, kemudian keterpurukan hidup. Tapi nggak apa-apa, insya Allah semuanya itu adalah kebaikan, karena Allah itu maha baik, Allah itu maha membimbing, Allah itu maha pengasih, Allah itu sangat baik ya, memberikan segalanya untuk kita. Kadang-kadang saja kita yang terlena ya, nggak memahami itu. Ya baik teman-teman semuanya, tadi malam ada yang telepon ke saya ya, itu dari mana sih, Jawa Tengah gitu, nggak saya sebutin namanya ya, bahwa Pak, saya punya utang, total hutang saya itu lebih kurang itu 1 miliar lebih lah gitu. Tadinya nggak sampai segitu Pak, saya itu ketipu dengan investasi bodong. Terus karena saya pun kebingungan, akhirnya saya cari modal lagi dengan pinjam. Saya saya mencoba main judi online ya. Saya berharap dengan main judi online itu semua hutang-hutang saya itu karena ditipu bisa selesai. Tapi malah terpuruk Pak, semuanya itu makin ribet, semuanya itu benar-benar membuat saya itu mentok, nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya total hutang saya itu pun 1 miliar lebih. Dan sekarang posisi saya itu nggak bersama istri, karena saya ketakutan menghadapi orang-orang yang menagih hutang. Ya baik, beliau tuh minta pencerahan ke saya ya. Nah, hari ini saya akan jawab, dan bagi teman-teman yang saat ini sedang terpuruk masalah hutang, boleh deh dengarkan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadikan motivasi untuk teman-teman semuanya. Bahwa selalu saya katakan bahwa gini, hutang itu berapapun jumlahnya sama, maksudnya sama itu sama rasanya, mumet, stres, pusing gitu. Terus bila itu tanya, Pak, apakah dengan hutang segitu tuh saya bisa, masih ada keharapan saya untuk bisa lunas gitu. Ini dia udah putus asa nih ya, karena sudah kebingungan ya, karena dia nggak punya aset, rumah, mobil, semuanya udah terjual, tapi hutangnya juga nggak selesai. Nah, perkara harapan lunas atau tidak, harus tetap kita semangati diri kita, harus kita motivasi diri kita bahwa sebanyak apapun, sebesar apapun masalah kita, hutang kita sebanyak apapun tuh, yakini dulu bahwa insya Allah semuanya itu akan baik-baik saja, semuanya itu akan selesai, semuanya itu akan lunas. Kenapa? Karena ada Allah. Ketika masalah itu terjadi pada diri kita, kita harus yakini bahwa kita ini sudah dipastikan loh sama Allah bahwa kita mampu menghadapi itu semuanya. Kadang-kadang kita mengeluh ya Allah nggak mampu lagi, gimana nih ya Allah, sampai kapan seperti ini? Kan sering begitu ya, termasuk saya dulu ya. Tapi ternyata
kalau kita memahami ya, benar-benar memahami, Allah itu sudah pastikan kok bahwa kita pasti mampu, dan Allah nggak mungkin memberikan ujian itu di luar dari batas kemampuan kita. Itu yang pertama, bahwa kita pasti mampu. Kemudian yang kedua, selalu saya katakan, kalau sudah sampai seperti itu, hutang itu bukan ranah kita lagi, sudah ranahnya Allah, harus dikembalikan, harus dilepaskan, harus dipasrahkan ke Allah. Kan sudah saya kasih contoh ya sebelumnya di video-video sebelumnya itu, bahwa ada tuh namanya Bu Santi ya, dari orang Banjarmasin gitu, hutang 3 miliar itu 8 bulan lunas. Bahkan sebelumnya itu beliau itu sudah pusing, sudah stres ya, sudah berikhtiar ke sana kemari, tapi karena beliau sudah bertekad untuk melepaskan itu, memasrahkan itu kepada Allah, akhirnya dengan kegigihannya, dengan semangat juangnya, dan dia benar-benar datang ke Allah, insya Allah 8 bulan selesai itu. Nanti kalau nggak percaya silahkan WA saya, nanti saya kasih nomornya, bisa bincang-bincang ke beliau tuh, tanya itu bagaimana caranya beliau itu menyelesaikan utang 3 miliar 8 bulan lunas. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, pertama kita harus motivasi diri kita, harus yakini diri kita bahwa insya Allah kita kuat. Makanya selalu saya katakan insya Allah bisa, insya Allah bisa, insya Allah kuat. Motivasi diri kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus kembali ke Allah, taubat ke Allah. Benar-benar kita datang ke Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah itu yang bisa menyelesaikan masalah kita. Gak ada Tuhan selain Allah yang bisa menolong diri kita. Seburuk apapun, sepahit apapun kehidupan kita, sengeri apapun kehidupan kita, itu Allah bisa selesain. Maka jangan jauh dari Allah, justru dekati Allah, datang ke Allah. Dan semuanya itu kan atas izin Allah. Atas izin Allah teman-teman semuanya. Jadi jangan putus asa dulu, dan kita dilarang loh putus asa. Nah, cara pertama, kalau sudah kita merasa terpuruk sekali itu, taubat saja dulu. Minta ampun saja dulu sama Allah. Berkali-kali saya katakan, sudah deh, jangan minta rezeki dulu dah, jangan minta kemudahan dulu, nggak usah. Minta ampun saja dulu sama Allah. Setiap selesai sholat banyakin istighfar, astagfirullah, ampuni ya Allah. Apalagi kita bisa ditambah tahajud ya, bangun malam. Pokoknya benar-benar terpuruk hidup kita itu, harus benar-benar datanglah ke Allah. Gak ada cara lain, gak ada cara lain. Kalau kita paksain diri kita, makin berusaha ikhtiar sana sini, itu gak ketemu teman-teman semuanya, gak ketemu. Kenapa saya berani bicara begini ya? Berkali-kali saya katakan bahwa makin kita cari solusi, sudah mentok nih ya, sudah mentok ini ya, makin kita cari solusi itu makin gak ketemu. Jalan itu makin ditutup tuh sama Allah. Kenapa? Karena ya Allah sudah kasih signal ke kita itu bahwa kamu gak bakal mampu menyelesaikan itu. Sudah datang padaku, balik padaku. Makanya jalan-jalan itu ditutup, solusi itu ditutup sama Allah. Kenapa ditutup? Ya itu tadi, supaya kita datang ke Allah, supaya kita tobat ke Allah. Allah itu inginnya tuh kita itu supaya sadar, supaya sujud padanya. Mungkin selama ini atas kemewahan rezeki yang Allah kasih itu kita lupa sholat, kita nggak pernah baca Quran, nggak pernah istighfar. Jadi ketika kita terpuruk itu, akhirnya pun kita disadarkan dengan itu semuanya. Nah, kadang-kadang cara Allah itu untuk membuat sadar seseorang itu harus begitu, harus ditempeleng dulu baru sadar gitu. Kalau nggak ditempeleng dia nggak sadar-sadar itu, nggak sujud, nggak sadar, nggak mau tobat, nggak mau ini ya, nggak mau dekat ke Allah. Sehingga caranya Allah bisa jadi salah satunya begitu gitu. Jadi kita ditempeleng dulu ini biar sadar. Kamu pikir siapa kamu? Ini yang punya dunia ini aku, kira-kira gitu bahasa Allah. Maka ya sudah, teman-teman harus balik. Terus caranya gimana untuk lunasinya? Saya bilang nanti dulu. Yang penting datang dulu ke Allah. Kemudian minta ampun dulu kepada Allah, perbaiki ibadah, perbaiki diri. Terus utangnya gimana? Ya udah, utangnya jalani saja. Semuanya itu sudah takdir Allah, semuanya itu udah izin Allah. Insya Allah ketika kita benar-benar datang ke Allah, insya Allah nanti Allah yang bimbing, Allah yang kasih jalan. Yang penting kita datang dulu ke Allah, minta ampun dulu ke Allah. Kita akui dulu semua kesalahan kita, kemudian kita benar-benar menyesali semua perbuatan yang kita lakukan. Kalau nggak begitu, makin nyungsep hidup kita. Makin nyungsep. Yang tahu diri kita ini cuma Allah. Yang menguasai diri kita, menguasai jiwa kita, menguasai hati kita itu Allah. Yang tahu masa depan kita itu Allah. Makanya datang ke Allah, biar dibimbing sama Allah dengan cara-caranya. Maka minta ampun saja dulu sama Allah. Ikhtiarnya gimana? Ikhtiarnya untuk lunasin utang itu udah deh nanti. Ikutin saja alurnya, ikutin saja jalannya. Yang penting kita fokusnya perbaiki diri, minta ampun ke Allah dengan segala resiko apapun ya.
Baru setelah kita datang ke Allah gitu, pelan-pelan kita melakukan perbaikan diri, perbaikan pola pikir. Insya Allah nanti, yang penting pokoknya gini, yang penting kita itu datang saja dulu ke Allah, minta ampun saja dulu ke Allah, taubat saja dulu ke Allah, benar-benar kita akuin bahwa kita ini salah. Insya Allah nanti begitu Allah yang bimbing, percaya deh. Makin kita makin, kan gini, itu orang yang banyak hutang itu ya, ketika dia sudah mentok, sudah kebingungan, nggak tahu gitu kan, malas, kemudian rasanya pinginnya itu mau mati saja, putus asa, nggak ngerti gitu ya, semuanya gelap. Nah, ketika begitu ya nggak ada cara lain kecuali balik ke Allah. Nggak ada, teman-teman semuanya, asli nggak ada. Itu hanya Allah. Satu-satunya tempat yang memang benar-benar pas saat kita terpuruk itu ya datang ke Allah. Apalagi kita bisa memaksakan diri kita ya untuk bangun malam, tahajud tuh di sana Allah turun malam hari itu. Ya kesempatan kita itu untuk mengadu ke Allah, kemudian kita merengek ke Allah, kemudian kita minta dibimbing Allah, minta diampuni Allah. Insya Allah teman-teman semuanya, yang penting kita tetap baik sangka, tetap optimis, tetap yakin bahwa semuanya itu pasti diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita paksakan terus mikir, nggak bakal sanggup kita. Hidup kita makin nyungsep, makin terpuruk, bisa-bisa makin kita paksa tuh mikir, butuh pikiran-pikiran yang aneh tuh makin muncul tuh, hingga kita sempat mau kadang-kadang itu ya, sampai pernah itu beberapa orang itu mau bunuh diri, mau jual ginjal gitu ya, mau lompat dari atas tebing gitu kan, pokoknya banyak lah. Itu kenapa ya? Karena memang dia sudah depresi, putus asa. Nah, jangan begitu, datang saja ke Allah, minta ampun ke Allah. Insya Allah Allah pasti bimbing, Allah pasti kasih jalan. Yang penting kita menyadari, yang penting kita minta ampun saja sama Allah. Allah itu sayang banget sama kita. Allah itu tahu kita resah, Allah itu tahu kita bingung, Allah itu tahu segalanya tentang diri kita. Maka dekati Allah. Jangan ikuti pikiran-pikiran negatif itu. Kalau kita ikuti, makin nyungsep hidup kita. Itulah yang membuat kita makin berantakan hidup kita. Jadi itu teman-teman semuanya. Nah, terkait masalah yang tadi itu, masalah yang hutang lebih kurang 1 miliar hutangnya, dia tanya bagaimana cara melunasinya. Kalau saran saya, jangan pikirkan itu dulu, datang saja dulu ke Allah, ngadu aja ke Allah. Untuk caranya nanti biar Allah yang kasih tahu. Yang penting lagi-lagi saya katakan, datang dulu ke Allah, minta ampun saja dulu ke Allah, dahulukan Allah, insya Allah nanti dibimbing kok. Kalau untuk lunasinya gampang tuh bagi Allah, bagi kita ini susah ya, apalagi bagi kita ini susah tuh 1 miliar itulah, tapi bagi Allah gampang. Jangan pikirkan caranya, cara Allah tuh banyak, yang penting kita taubat dulu deh, banyakin istighfar, banyakin minta ampun. Insya Allah dengan begitu tuh Allah nanti yang kasih jalan. Itu teman-teman semuanya. Pokoknya dalam kehidupan ini itu semuanya Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, gak ada yang lain. Pokoknya Allah, 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 udah. Semuanya hidup kita tuh akan dibimbing sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting jiwa raga kita ini benar-benar berniat tulus untuk minta ampun, mengakui kesalahan. Insya Allah deh, percaya sama saya teman-teman semuanya. Banyak kok contoh-contoh itu orang yang sudah melewatin masa kesulitan itu, berkah kegigihan dan kesungguhannya datang ke Allah, pasti ditolong. Baik teman-teman semuanya, itu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan nyerah, jangan putus asa, tetap baik sangka, yakin ke Allah, insya Allah semuanya baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.